Halo sahabat Sinar Senja, selamat kembali lagi di channel penuh inspirasi ini. Kali ini, kita akan mempersembahkan sebuah kisah hidup yang tak terlupakan. Rahasia menuju ketenangan dalam hidup sehari-hari. Siap-siap untuk terinspirasi dan temukan formula ajaib agar hidupmu lebih tenang. Jangan lupa untuk bergabung dengan kami, like, dan subscribe untuk petualangan hidup yang lebih berwarna di channel Sinar Senja. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Oke, Sobat Sinar Senja, kita langsung saja ya ke video rumus hidup agar tenang dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Bagian pertama, mengenali prioritas hidup. Untuk hidup tenang, kita perlu mengenali prioritas hidup. Fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan memberi nilai positif dalam kehidupan kita. Bagian ini menggarisbawahi pentingnya mengenali dan fokus pada prioritas hidup untuk mencapai ketenangan. Pada dasarnya, ini melibatkan identifikasi nilai penting. Kenali nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membentuk landasan hidup Anda. Ini bisa mencakup nilai keluarga, kejujuran, keadilan, atau pencarian pengetahuan. Prioritaskan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai ini. Tentukan tujuan utama. Kenali nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membentuk landasan hidup Anda. Ini bisa mencakup nilai keluarga, kejujuran, keadilan, atau pencarian pengetahuan. Prioritaskan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai ini. Alokasikan waktu dan energi. Menetapkan tujuan hidup yang utama membantu menciptakan fokus. Apakah itu pencapaian karier, hubungan yang sehat, atau pertumbuhan pribadi, pastikan tujuan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Anda. Eliminasi yang tidak penting. Fokuskan waktu dan energi pada aspek-aspek hidup yang benar-benar penting dan memberi nilai positif. Ini melibatkan pengelolaan waktu dengan bijak untuk mendukung tujuan dan nilai Anda. Pahami bahwa tidak semua hal memiliki prioritas yang sama. Bersedia untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi kegiatan atau komitmen yang tidak mendukung prioritas hidup Anda. Dengan mengenali dan memberi fokus pada prioritas hidup, seseorang dapat menciptakan landasan yang kokoh untuk kehidupan yang lebih tenang dan memuaskan. Ini membantu menghindari terjebak dalam kekacauan atau distraksi yang tidak mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan pribadi. Bagian kedua, menerima kondisi dan bersyukur. Saat kita menerima kondisi hidup dengan lapang dada dan bersyukur atas apa yang kita miliki, kita membuka pintu untuk kedamaian interior yang mendalam. Bagian ini menyoroti pentingnya sikap menerima dan rasa syukur dalam menciptakan kedamaian batin. Berikut penjelasannya. Sikap menerima dengan lapang dada. Menerima kondisi hidup dengan lapang dada berarti tidak mengeluh atau melawan kenyataan, melainkan menerima segala tantangan dan keadaan dengan keterbukaan hati. Ini menciptakan keberanian untuk menghadapi hidup tanpa kegelisahan berlebihan. Bersyukur atas apa yang dimiliki. Menjaga sikap bersyukur membuka mata kita terhadap kebaikan dalam hidup. Fokus pada hal-hal positif yang kita miliki, meskipun mungkin kecil, dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan membantu mengurangi stres. Membuka pintu kedamaian interior. Dengan menerima kondisi hidup dan bersyukur, kita membuka pintu menuju kedamaian batin yang mendalam. Ini berarti membebaskan diri dari beban perasaan negatif, seperti kecemasan atau ketidakpuasan, dan menciptakan ruang untuk ketenangan dan kebahagiaan dalam diri sendiri. Membangun keseimbangan emosional. Sikap menerima dan bersyukur membantu menciptakan keseimbangan emosional, sehingga kita dapat menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Dengan menerima dan bersyukur, seseorang dapat membentuk fondasi mental yang kokoh, memungkinkan mereka menghadapi hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan yang lebih besar. Ini juga membantu mengurangi tekanan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Bagian ketiga, manajemen waktu yang bijak. Rencanakan waktu dengan bijak, prioritaskan kegiatan, dan berikan waktu untuk relaksasi. Manajemen waktu yang baik dapat mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Bagian ini menekankan pentingnya manajemen waktu yang bijak dalam mencapai hidup yang lebih tenang. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Rencanakan waktu dengan bijak.
Mengatur jadwal harian dengan bijak membantu menghindari kekacauan dan kebingungan. Melibatkan diri dalam perencanaan yang terstruktur memungkinkan pengelolaan waktu yang efisien. Prioritaskan kegiatan. Menentukan prioritas pada kegiatan yang memiliki dampak signifikan pada tujuan dan nilai hidup. Ini memastikan bahwa waktu dan energi dialokasikan dengan tepat pada hal-hal yang benar-benar penting. Berikan waktu untuk relaksasi. Manajemen waktu yang baik bukan hanya tentang produktivitas, tetapi juga memberi ruang untuk relaksasi dan istirahat. Ini membantu mencegah kelelahan dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mengurangi stres. Dengan mengelola waktu secara efektif, seseorang dapat mengurangi stres karena pekerjaan yang menumpuk atau tenggat waktu yang ketat. Hal ini menciptakan suasana pikiran yang lebih tenang dan memungkinkan untuk menikmati kehidupan tanpa tekanan berlebihan. Meningkatkan kualitas hidup. Manajemen waktu yang baik berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan merencanakan dan memprioritaskan dengan cerdas, seseorang dapat meraih pencapaian yang lebih bermakna dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Melalui manajemen waktu yang bijak, seseorang dapat menciptakan ruang untuk kegiatan yang memberikan kepuasan, meminimalkan ketegangan, dan memaksimalkan potensi untuk hidup yang lebih seimbang dan tenang. Bagian keempat, praktik meditasi dan refleksi. Melalui meditasi dan refleksi, kita dapat menemukan ketenangan batin. Sisihkan waktu sejenak setiap hari untuk merenung dan berhubungan dengan diri sendiri. Bagian ini mengajak untuk mengintegrasikan praktik meditasi dan refleksi sebagai cara untuk menemukan ketenangan batin. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Meditasi untuk ketenangan batin. Meditasi melibatkan pengalaman sadar dan fokus pada momen sekarang. Dengan melatih pikiran untuk merenung tanpa terpengaruh oleh distraksi, kita dapat mencapai ketenangan batin dan kejernihan pikiran. Refleksi sebagai proses pembelajaran. Refleksi melibatkan pemikiran mendalam tentang pengalaman hidup, keputusan, dan nilai-nilai. Ini membantu kita memahami lebih baik diri sendiri, memperoleh wawasan, dan berkembang sebagai individu. Sisihkan waktu untuk merenung. Memberikan diri waktu sejenak setiap hari untuk merenung memungkinkan kita memperoleh kedamaian batin. Ini bisa dilakukan melalui meditasi formal, jalan-jalan reflektif, atau bahkan menulis di jurnal. Berhubungan dengan diri sendiri. Melalui meditasi dan refleksi, kita menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri. Ini memungkinkan penemuan nilai-nilai yang mendasari, keinginan yang sejati, dan memberikan arah yang lebih jelas dalam hidup. Manfaat untuk kesejahteraan mental. Praktik meditasi dan refleksi telah terbukti mengurangi tingkat stres, meningkatkan kesejahteraan mental, dan memberikan alat untuk mengelola emosi dengan lebih baik. Dengan menyisihkan waktu sejenak setiap hari untuk merenung dan berhubungan dengan diri sendiri, seseorang dapat menemukan kedamaian interior yang mendalam, membimbing diri menuju pertumbuhan pribadi, dan mencapai keseimbangan emosional. Bagian terakhir atau bagian 5, tetap terhubung dengan orang-orang positif. Hubungan yang positif memberikan dukungan emosional dan mental. Jangan ragu untuk terhubung dengan orang-orang yang memberikan energi positif dalam hidup kita. Bagian ini menekankan pentingnya menjalin hubungan dengan orang-orang positif untuk mendukung kesejahteraan emosional dan mental. Berikut penjelasannya. Dukungan emosional dan mental. Hubungan positif memberikan sumber dukungan emosional dan mental. Berbagi pengalaman, kebahagiaan, dan tantangan dengan orang-orang yang peduli dapat memberikan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Energi positif dalam hidup. Orang-orang positif membawa energi optimis dan inspiratif. Interaksi dengan mereka dapat mempengaruhi suasana hati dan membangkitkan semangat positif, mengurangi dampak stres dan kecemasan. Menginspirasi pertumbuhan pribadi. Hubungan positif mendorong pertumbuhan pribadi. Melalui kontribusi teman-teman yang mendukung, kita dapat belajar, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Berbagi kebahagiaan dan tantangan. Memiliki orang-orang positif di sekitar kita memungkinkan kita untuk berbagi momen kebahagiaan dan mendapatkan dukungan saat menghadapi tantangan. Ini menciptakan lingkungan sosial yang mendukung. Pentingnya koneksi sosial. Koneksi sosial telah terbukti berkontribusi pada kesejahteraan mental.
Terlibat dalam hubungan positif membantu mengurangi rasa kesepian, meningkatkan kebahagiaan, dan memberikan arti dalam hidup. Jadi, tetap terhubung dengan orang-orang positif bukan hanya tentang hubungan antar pribadi, tetapi juga menjadi investasi dalam kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana ini, kita dapat membentuk pola hidup yang membawa kedamaian setiap hari. Semoga tips-tips ini memberikan manfaat positif dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Jangan ragu untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan agar kita dapat terus saling memberi inspirasi di channel Sinar Senja. Terima kasih banyak atas dukungan kalian semua dan sampai jumpa di video berikutnya untuk lebih banyak inspirasi dan pembelajaran yang bermanfaat.